Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu dengan siswa-siswi Hasanka Boarding School. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, disehatkan, alhamdulillah, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan wabah corona ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang ingin Ustaz sampaikan yang pertemuan yang pertama ini yaitu adalah nanti kita belajarnya insyaallah akan melalui YouTube. Nanti Ustaz akan upload video pembelajarannya. Kalian silahkan menontonnya, kalian pelajari, kalian pahami, dan kalian amalkan. Nah, yang ingin Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama ini adalah bagaimana adab-adab kalian nanti ketika pembelajaran online berlangsung. Nah, adapun adab-adab yang pertama, itu adalah kalian belajarnya tepat waktu. Misalkan kalian dijadwalkan pada jam 8.30, maka kalian 5 menit sebelum 8.30 itu kalian sudah on time, standby di HP atau laptop kalian. Nah, kalian ikuti pembelajarannya. Nah, itu termasuk adab kita belajar dalam online ini. Jadi tepat waktu, jangan lambat-lambat, jangan, tepat waktu. Terus yang kedua itu adalah kalian menggunakan seragam kalian. Nah, jika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah diatur bagaimana kalian berseragam nanti. Adapun yang misalkan bagi siswa baru yang tidak punya seragam, silahkan menggunakan baju yang hampir mirip atau serupa dengan pakaian seragam kita di Hasanka ini. Nah, adapun yang laki-lakinya itu menggunakan sarung ketika belajar. Kalau perempuan ya pakai roknya. Terus juga untuk yang laki-lakinya juga memakai songkok. Nah, jika tidak punya songkok, silahkan beli. Jika belum mampu untuk beli, silahkan pakai peci. Pokoknya peci aja. Nah, terserah mau pecinya warna apa, warna hijau, merah, putih. Nah, terserah. Nah, tapi jika mampu beli, silahkan beli yang songkok. Nah, biar kita seragam sama. Untuk yang perempuannya pakai serudung, pakai jilbab. Yang mana jilbab itu panjang. Nah, panjang sampai menutupi bagian dada. Jangan yang pendek, yang panjang. Terus yang ketiga, adab belajar online kita adalah kejujuran. Jadi kita jujur. Kalau memang kita belajar, menonton, itu memang benar-benar kita belajar dan menontonnya. Jangan nanti bilangnya, sudah Ustadz, saya sudah menonton, saya sudah belajar, padahal belum menontonnya. Nah, itu jangan. Kalau memang kita kelupaan menontonnya, bilang lupa. Tapi kalau kita misalkan menontonnya, ya bilang saya sudah menontonnya Ustadz. Nah, itu berarti jujur. Jadi jangan berbohong. Terus yang keempat, nah nanti jangan meng-skip videonya. Misalkan kalian pengen cepet-cepet selesai, kalian skip-skipnya jangan. Nah, takutnya jika kalian meng-skip videonya, maka pembelajaran yang Ustaz sampaikan nanti bakal terpotong. Nanti salah paham, kan susah. Misalkan Ustaz bilang, kalian jangan sampai tidak sholat subuh, atau kalian jangan sampai
minum-minum keras. Terus jangan sampainya terpotong terskip kalian minum-minuman keras. Nah, itu kan salah. Jadi jangan sampai di skip, tonton dari awal sampai habis. Nah, insya Allah nanti durasinya sekitar 30 menit. Jadi kalian dengarkan, kalian pahami, pelajari, dan insya Allah Ustadz juga menyampaikannya nanti dengan bahasa yang mudah kalian pahami, pelan-pelan supaya kalian paham. Nah, insya Allah materinya Ustadz mudah-mudahkan, dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan bagi kalian untuk memahaminya. Lebih-lebih mudah-mudahan kalian juga bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Nah, itu yang penting. Percuma juga kalau misalkan kalian tahu ilmu, tahu wudu, tahu sholat duha, tahu sholat tahajud, tapi tidak diamalkan. Nah, itu percuma juga. Nah, al ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Nah, jadi ilmu jika tidak diamalkan itu sama seperti pohon yang tak berbuah atau berbunga. Jadi kan nggak ada terlalu manfaatnya. Nah, jadi kalau kalian dapat ilmu, misalkan Ustadz menyampaikan tentang sholat duha, terus kalian amalkan. Nah, misalkan Ustadz menyampaikan cara mengimani kitab-kitab Allah, kalian baca Al-Quran. Nah, itu cara mengamalkannya. Nah, jadi misalkan cara mengimani kitab-kitab Allah, pertama Al-Quran, yang kedua Taurat, yang ketiga Zabur, yang keempat Injil. Nah, adapun yang 4 kitab ini wajib kita imani, dan yang wajib kita baca dan pahami dan amalkan itu adalah Al-Quran. Tuh, lebih bisa dihafalkan juga. Nah, jadi jangan di skip videonya. Demi apa? Demi keberkahan ilmu yang Ustadz sampaikan. Berkah itu sangat penting bagi kita, apalagi bagi kita yang penuntut ilmu ini. Jadi ada orang yang dari sekolah tuh bareng, SD, SMP, SMA-nya, mondoknya bareng, tapi ketika sudah lulus nanti, yang si A ini biasa-biasa saja dia, yang si B ini hidupnya luar biasa, sering dipanggil orang, sering dijadikan orang penting. Nah, itu efek dari keberkahan ilmu. Jadi kalian misalkan nanti belajar sama teman kalian juga belajar online, nonton online juga, tapi gara-gara kalian adab belajar ini, nanti efeknya beda waktu kalian nanti sudah tua. Nah, walaupun belajarnya sama, ustadznya sama juga, nah tapi keberkahannya yang berbeda-beda. Yang kita penting itu adalah berkahnya. Misalkan kalian belajar, nih ustadz nih ngomong apa, nggak ngerti saya, nggak ngerti. Tapi berkat kalian beradab, maka Allah berikan keberkahan ilmu. Suatu saat nanti, oh ini kan yang dikatakan ustadz dulu, saya baru paham. Nah, itu efek keberkahan ilmu. Tapi ada juga orang ketika belajar, dia paham. Oh gitu. Nanti misalkan berpuluh-puluh tahun dia, 10 tahun kemudian lupa dia apa yang Ustaz ngomong kemarin. Nah, apa Ustaz ngomong dulu, saya udah nggak ingat lagi. Nah, itu gara-gara nggak ada adabnya, merasa sombong, udah punya ilmu, wah saya udah tahu Ustaz. Nah, jangan gitu. Jadi harus beradab walaupun kalian nggak ngerti sama sekali. Nah, yang penting kalian berusaha untuk memahaminya. Nanti suatu saat Allah akan pahamkan kalian. Kalian saat ini nggak paham, nanti suatu saat kalian bakal paham. Berbeda dengan orang yang nggak berkah. Orang yang sombong merasa lebih tahu daripada gurunya. Nah, itu yang bahaya. Udah tahu, nanti lama udah tua dia lupa ilmunya. Yang temennya yang kemarin nggak arti ketika belajar, dulu ketika SMP dia nggak ngerti-ngerti, tahu-tahu nanti pas sudah berkeluarga dia paham. Orang yang nggak berkah ketika SMP dia paham, mungkin ranking, ketika berkeluarga dia udah lupa apa yang diajarkan ustadznya dulu. Nah, itu jangan sampai.
intinya adalah kejar berkahnya. Gimana kerja berkahnya? Tadi yang Ustaz sampaikan. Ustaz ulangi. Nah, ini ada yang kelima juga. Yang kelima ini adalah nanti setelah akhir pembelajaran Ustaz akan membacakan doa. Nah, ketika Ustaz membacakan doa, kalian bersama-sama mengaminkannya. Amin, amin. Nah, jadi itu. Jangan kalian misalkan, wah udah baca doa, udah selesai. Jangan, ikuti sampai habis, sampai Ustadz mengucapkan salam, tonton terus. Nah, itulah kalian cara mendapatkan berkahnya juga. Ikutin Ustadznya. Yang penting berkah. Hidup kalian kalau berkah itu enak, insya Allah, simple, enak. Nah, jadi kejar berkahnya. Walaupun kalian misalkan nanti sukses, tapi hidup kalian nggak tenang, itu gara-gara nggak berkah. Atau hidup kalian nanti sederhana tapi tenang, aman rasanya, nggak punya hutang, nggak punya masalah, nggak punya musuh, nah itu akibat keberkahan juga. Nah, jadi kejarlah berkah kalian dari 5 ini. Ustaz ulangin. Yang pertama adalah belajarlah kalian sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, kalian menggunakan seragam yang rapi, laki-laki songkok atau peci, dan juga pakai sarung. Kalau yang perempuannya pakai seragam, pakai mukena yang panjang. Yang ketiga adalah jujur, ikuti perintah ustadz dan ustazahnya. Terus yang keempat, tidak mengskip videonya. Tonton dari awal sampai habis, detik per detiknya kalian dengarkan. Kalau nggak paham kalian bisa mundurin sedikit, kalian ulangi lagi. Ustadz ini ngomong apa? Mundurin. Oh ya, boleh. Yang jelas jangan kalian percepat. Nah, terus yang kelima, doanya diaminkan. Nanti di akhir Ustadz membacakan doa dan kalian mengaminkannya. Nah, baik, untuk sekarang gambarannya pembelajaran kita nanti. Nah, kalian buka buku kalian, itu ada bab-babnya. Misalkan nanti yang kelas 7 itu bab yang pertama tentang Asmaul Husna. Nah, ketika Ustadz mengajarkan Asmaul Husna itu, nah, kalian buka juga bukunya. Ustadz menjelaskannya, kalian sambil lihat bukunya juga nanti. Nah, nanti Ustadz baca bukunya, Ustadz jelaskan apa yang ada di buku. Nah, kalau ada yang merasa kalian penting, kalian catat. Nah, selanjutnya setelah Ustadz selesai menyampaikan video tersebut, nah yang kedua adalah kalian tuliskan 3 poin penting di kolom komentar YouTube-nya. Misalkan Ustadz menyampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, Ustadz sampaikan poin pentingnya apa? Yang pertama, saya harus rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, misalkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terus dan sampai 3, tulis di kolom komentar atas nama Muhammad ini, misalkan Muhammad Ali. Nah, tulis di kolom komentar. Jadi semuanya tulis di kolom komentar. Nah, nanti Ustadz akan lihat siapa yang benar-benar belajar, yang mana yang bercanda. Jadi kalian tonton benar-benar dapat 3 poin, tulis ketik di komentar. Sudah kalian tulis di komentar, kalian kembali lagi di classroom kalian, di Google Classroom. Nanti Ustadz akan memberikan kalian soal. Nah, soalnya simple aja, yang mana jawabannya itu ada di insya Allah 30 menit video itu. Nah, dan juga soalnya insya Allah Ustadz buat mudah, mungkin kalian bisa menjawabnya ya sekitar 10 menit kalian udah selesai menjawabnya. Simple dan mudah untuk ngetes kalian benar-benar ngerti apa enggak. Nah, kalian benar-benar nonton apa enggak, itu aja. Nah, dan yang lebih penting, jika kalian misalkan belum mengerti, belum paham apa yang Ustadz jelaskan nanti, kalian bertanya. Kalian bertanyanya boleh nanti di kolom komentar YouTube-nya. Ustadz, yang Ustadz sampaikan tadi tentang ini, misalkan tentang Asmaul Husna, As-Sami itu tadi kan maha
melihat. Maha mendengar. Nah, Al-Basir maha melihat. Contohnya gimana? Nah, jadi kalian tanya contohnya. Misalkan nggak ngerti masih, ada lagi nggak contohnya Ustaz? Nah, tanya supaya kalian paham. Nah, jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi pembelajarannya nanti adalah Ustadz memberikan link YouTube-nya, yang mana itu Ustadz sendiri yang berbicara di channel Ustadz sendiri. Nah, agar kalian tidak kesusahan lagi mencarinya, nanti kalian subscribe channelnya. Nah, kalian tonton, sudah kalian tonton, kalian ketik di komentar 3 poin penting. Nah, 1, 2, 3, dan juga jangan lupa kalian tulis nama dan kelas kalian. Sudah, kembali ke Google Classroom. Nah, kalian jawab 5 soal yang Ustadz kasih. Nah, setelah itu selesai. Atau kalian kalau ingin ditanyakan, tadi tanyakan di kolom komentar YouTube-nya, tanya di situ. Yang nggak ngerti, nah nanti setelah itu udah, nah, boleh kalian beristirahat. Yang penting tadi dijalankan yang pertama adab-adabnya tadi, dan yang kedua kalian ikuti dari awal sampai akhir tugas-tugas yang Ustadz berikan. Yang penting tadi adalah keberkahan ilmunya, itu yang penting. Nah, itu jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi kita tutup dengan membaca doa. Jadi semuanya angkat tangannya. Nah, aminkan doa yang Ustaz doakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, ada yang penting, setelah kita belajar, kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, setelah itu membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.